Ponorogo, daerah teritorial dibatasi oleh gunung-gunung dan pegunungan. Sebelah barat dibatasi Gunung Lawu, sebelah timur dibatasi Gunung Wilis, sebelah selatan dibatasi oleh perbukitan, bukit-bukit, pegunungan. Daerah Ponorogo ini dulunya daerah hutan belantara. Pernah ada kerajaan dinamakan Kerajaan Pengker, singkatan dari Weng-Wengkon Angker, artinya tempat yang angker. Jadi Ponorogo dulu dinamakan tempat angker, yaitu tempat segala rupa yang menakutkan ya, angker ini. Kalau dilihat dari posisi geografisnya, Ponorogo ini daerah kantong, seperti kantong. Jadi yang terbuka dari utara, dari sebelah utara, ini merupakan akses masuk dari Ponorogo. Ini zaman dulunya, sebelum ada jalan akses jalan ke barat, ke Wonogiri, timur ke arah Trenggalek, selatan Pacitan. Karena kondisi alam waktu itu masih hutan belukar, jadi kelihatan sangat. Orang-orang Ponorogo mau pergi ke daerah lain, setelah itu ke arah Madiun. Sebab kalau ke arah barat, ke arah selatan, timur, masih daerah bukit, daerah hutan. Ini di samping halangan kejahatan manusia, juga binatang liar dan mungkin juga makhluk-makhluk halus ini masih berjubel di daerah-daerah itu. Maka untuk menghindari risiko, kebanyakan lewat Madiun. Termasuk bagi orang luar yang datang ke daerah Ponorogo ini menempuh jalan masuk lewat utara. Jadi boleh dikatakan orang ke Ponorogo ini memang tujuannya datang ke Ponorogo. Kalau daerah lain punya akses ke segala penjuru mata angin ya, bisa kemana-mana. Misalkan kita ke daerah Solo, kota Solo. Ke Solo bisa, nanti ke Jogja, bisa ke Boyolali, bisa ke arah selatan Wonogiri, atau balik ke Surabaya. Tapi kalau orang mau ke Ponorogo memang tujuannya untuk berhenti di Ponorogo, bukan ke Ponorogo untuk lewat, jadi untuk tujuan, kota tujuan. Nah, kalau mau pulang balik lagi lewat jalan yang sama. Dulu memang bertujuan untuk datang Ponorogo, melihat tempatnya, daerahnya yang tertutup. Ini kebanyakan yang datang ini para tokoh-tokoh politik ini untuk bersembunyi, untuk melindungi diri, untuk bersemadi.
untuk mencari ketenangan batin di Ponorogo ini, mempersiapkan kekuatan segala kekuatan ada gitu. Ini berdasarkan sejarah ini memang Ponorogo semacam itu. Kalau kondisi sekarang lain. Dalam catatan jejak sejarah kekuasaan politik di tanah Jawa ini, Ponorogo mencatat sejarah penting bagi timbul tenggelamnya kekuasaan politik di tanah Jawa ini. Peranan penting ini dapat dilihat dari perjalanan sejarah kuno maupun sejarah modern sampai sekarang ini. Ponorogo ini mempunyai ciri khas sendiri, yaitu orang-orang Ponorogo ini dalam lintasan sejarah kekuasaan di Jawa ini sering menjadi kingmaker ini bagi kekuasaan politik di tanah Jawa. Raja-raja yang sedang terpuruk larinya minta perlindungan ke Ponorogo, atau bagi seorang pengen jadi penguasa berawal dari Ponorogo. Orang Ponorogo sendiri tercatat tidak ada yang suka jadi raja, tapi menjadikan raja. Mulai dari berdirinya kerajaan Menker di Ponorogo, kerajaan Menker ini didirikan orang-orang Ponorogo, tapi rajanya yang diangkat orang dari luar Ponorogo, yaitu Ketutwijaya. Ketutwijaya ini putra dari kerajaan Medang di Jawa Tengah. Ketika mengungsi karena bencana alam, kerajaan Medang di Jawa Tengah rusak parah, mengungsi ke Ponorogo putranya yang namanya Ketutwijaya. Orang-orang Ponorogo diangkat jadi raja, mendirikan kerajaan Menker di Ponorogo. Jadi orang-orang Ponorogo tidak ingin jadi raja, tapi ingin menjadikan orang jadi raja. Termasuk jadi raja di daerahnya di Ponorogo. Ini memang unik nih. Nah, kalau mengkaji sejarah keunikan orang-orang Ponorogo, kekuasaan ini bagi orang-orang Ponorogo kelihatannya tidak penting. Yang penting menjadikan orang berkuasa. Ini kan unik. Kalau biasanya orang ingin jadi raja, tapi orang Ponorogo nggak pengen raja jadi raja. Ini memang sejarah keunikan orang-orang Ponorogo. Melihat kondisi alam Ponorogo yang
begitu keras. Belum ada interaksi alam dan manusia, penduduk di Ponorogo, kultur sosial atau budaya masyarakat Ponorogo dipengaruhi oleh kondisi alam yang keras. Kultur orang-orang Ponorogo, masyarakat Ponorogo dibentuk oleh kondisi alam. Bukan pengaruh dari luar, bukan, tapi kondisi alam. Ya, namun demikian, kalau kita lihat pendekatan dari sosiologis, sosiologis ya, dalam sejarahnya orang-orang Ponorogo, masyarakat Ponorogo ramah atau mudah menerima orang-orang dari luar Ponorogo. Orang-orang yang datang ke Ponorogo datang seperti mau dengan membawa budaya santun, nampak berilmu, orang-orangnya rendah diri, dihormati sama orang-orang Ponorogo. Bahkan dijadikan raja di Ponorogo, dijadikan pemimpin. Kalau yang datang ini raja, pelarian raja atau raja lagi minta perlindungan ke orang-orang Ponorogo ini, dengan senang hati mau menolong orang-orang Ponorogo, mau melindungi, bahkan mau mengembalikan kedudukan raja yang sedang hilang mahkotanya ya di kerajaan asalnya, karena mungkin politik dia tersingkir dari Ponorogo, dilindungi dengan Ponorogo, terus dibantu untuk merebut kembali kerajaannya. Nah, orang-orang Ponorogo ini tidak mau dipimpin oleh orang-orang Ponorogo. Kalau ada orang datang dari luar, malah disuruh pimpin, dijadikan pemimpin, dijadikan raja di Ponorogo ini. Kalau kita lihat sejarahnya, berdirikan sejarah Ponorogo, kerajaan Mengker di Ponorogo. Ini rajanya orang dari luar, bantaran angin. Ini rajanya juga dari luar, orang berdirinya Kabupaten Ponorogo, Kadipaten dulu ya, Kadipaten Ponorogo. Ini kan dari luar, dari Putra Majapahit yang datang ke Ponorogo, malah minta malah dijadikan raja, pimpinan di sana. Terus ada raja yang dari Raja Mataram, Keraton Kartosuro, direbut sama pemberontak. Beliau melari ke Ponorogo, dilindungi orang-orang Ponorogo, terus bantu menerang Kartosuro dengan sukarela. Orang-orang Ponorogo nggak minta ganti jabatan apa, minta upah apa-apa, ini nggak ada. Tidak tertulis dalam sejarahnya ini. Raja Erlangga, kerajaan dia dulu diserang sama Sriwijaya, terus Kota Medang lari ke Ponorogo, Erlangga, sampai ke desa Sampung. Terus tanpa orang-orang Ponorogo dilindungi,
dibantu untuk memulihkan kerajaan, jadilah kerajaan Kahuripan. Nah ini mungkin sebagai hipotesis ya, hipotesis ini kelebihan orang-orang Ponorogo ini, orang yang ramah terhadap orang luar Ponorogo, dirinya tidak mau jadi raja. Kalau orang Ponorogo jadi raja ini yang dipimpin nggak mau, sehingga nggak bisa ada raja ini semua merasa nggak ada lebih unggul, ini nggak ada kelihatannya. Hanya satu, ini Warok Surongkaram ini sebenarnya suasana Demang Ki Ageng Kutu ingin menjadikan Kademangan Kutu ini menjadi kerajaan Wengker kedua, terusan dari Wengker yang sudah lalu mau dihidupkan kembali. Nah, mungkin ada kesulitan ya, memilih sekian banyak warok, satu diunggulkan untuk memimpin warok-warok lainnya. Mungkin masing-masing warok ini mempunyai kelebihan. Ya, sama-sama Degjoyo, sama-sama orang sakti, kok mesti tunduk sama orang sakti lainnya, menyembah warok-warok lain ini kelihatannya bagi budaya Ponorogo waktu itu nggak mungkin. Mereka menganggap sama orang-orang ini, jadi tidak mau menyembah satu lainnya, merasa punya kelebihan. Jadi kelihatannya secara sosiologis masyarakat ini ya egaliter ya, sama-sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada yang merasa lebih. Nah, kesulitannya mungkin gitu. Maka kalau orang datang ke Ponorogo, kelihatan orang ini berbudaya, orang sopan, orang ngerti unggah-ungguh, malah dihadeni, malah dihormati, malah dijablok jadi raja mereka. Ini mungkin agak unik ini. Ini kalau salah satu merasa raja, ya mungkin jadi gegeran ini. Nah, makanya kok setiap kerajaan di Ponorogo ini selalu dipimpin oleh orang luar. Memang sejak berdiri kerajaan Kahuripan, rajanya Erlangga, berdirilah kerajaan Wengker kedua, kelanjutan dari Wengker pertama yang rajanya dulu Ketutwijaya. Pekan kedua ini konon rajanya Raden Bagus. Istilah warok ini baru muncul pada Wengker kedua ini. Raden Bagus ini dikabarkan
orang Ponorogo asli, Warok Ponorogo. Nah, sejak itu populer nama Warok. Nama Warok ini dulu asingkan sebagai Pura Utomo, pria utama, pria yang agung, Pura Agung. Nah, dalam dikisahkan sepanjang hidupnya, Kerajaan Bagus ini tidak pernah punya istri, tapi memelihara anak-anak laki-laki dandani seperti anak cewek, seperti anak perempuan. Di Ponorogo dikenal gemblak. Maka ada keyakinan Warok ini kalau dia atau punya istri, ilmunya, kesaksiannya akan luntur, akan hilang. Nah, tapi setelah beberapa tahun lamanya muncul tokoh Warok baru, tokoh pembaruan. Namanya Warok Sro Ngalam. Nah, Sro Ngalam ini punya aliran sendiri. Dia punya ilmu hidup secara wajar, punya istri, punya anak, dan punya keluarga sebagaimana umumnya. Nah, di Ponorogo ini sampai tahun 50, 60 ya, masih terlihat budaya gemblak ini. Mungkin tahun 70-an sampai ke sekarang ini udah nggak kelihatan ya, nggak tahu kalau di sisa-sisa. Dulu tahun 50-60 saya pasti lihat orang ke pasar, ke toko bawa gemblakan ini. Warok bawa gemblakan. Riok Ponorogo sedang tahun 50-60 masih semua pemain ini nggak ada perempuan, semua laki-laki. Untuk penari, anak-anak laki-laki didandani seperti perempuan. Nah, ini fenomena budaya Ponorogo yang berkembang itu dulu. Lahirnya kerajaan Penenggalan kedua dan seterusnya. Zaman Kahuripan ini terus berlangsung sampai ke zaman Mojopahit. Istrinya kerajaan Penenggalan Ponorogo masih hidup terus. Nah, Penenggalan kedua ini yang dipimpin Raden Bagus ini, apakah atas inisiatifnya Raden Bagus dan Rakyat Ponorogo, atau ini sebagai jasanya, batas jasa dari Raden Erlangga terhadap Raden Bagus yang telah membantu berdirinya Kerajaan Kahuripan. Belum ada jejak yang benar mana. Yang jelas faktanya sejak Kahuripan berdiri, Bungkul pertama bergeser, Raden Kutubujaya menghilang, terus beberapa tahun kemudian baru muncul Penenggalan kedua Raden Bagus ini. Nah, ini
Terus Melengker ini kedua, ketiga, dan seterusnya digambarkan keadaan Ponorogo dalam keadaan tenang, tidak ada apa-apa lagi. Rakyat hidup dengan tenang. Nah, terus sampai beralih ke zaman Mojopahit, bahkan disebut-sebut Bilah Melengker ini jadi pembesar di Mojopahit. Jadi Bilah Melengker 1 sampai 4 kalau enggak salah. Berarti pergantian raja yang keempat. Melengker ini masih diperhitungkan oleh kerajaan Mojopahit. Bahkan ada nama yang disebut-sebut sebagai kuda merta. Kuda merta ini merupakan juga Bilah Melengker menikah dengan salah satu putri Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Bilah Melengker ini dikisahkan sebagai orang kepercayaan Majapahit. Bahkan disebutkan sebagai wakil raja. Nah, setelah menikah sama putri Mojopahit, dia praktis masuk dalam lingkaran istana negara. Bilah Melengker ini terus punya anak perempuan, nikah sama Hayam Wuruk menjadi permaisuri Raja Hayam Wuruk. Jadi Raja Hayam Wuruk ini juga menantunya, juga aku keponakan. Hubungan kedekatan antara Melengker dan Majapahit ini sudah berlangsung sejak pembangunan pendirian keraton di Majapahit ini. Sejak khususnya begitu erat sama kuda merta ya, gambar sampai begitu akadnya jauhnya, sehingga diambil menantu sampai diambil menantu sama Raden Wijaya. Nah ini kalau bukan orang yang berjasa besar terhadap Majapahit, ya akan dilakukan seperti itu. Nah, ini hubungan Majapahit dan Melengker ini mau pasang surut. Apa Melengker bisa diasumsikan kerajaan Melengker. Pada setiap raja bijaksanakan sendiri-sendiri. Pada waktu Raja Majapahit pertama Raden Wijaya, mungkin Melengker dianggap sebagai kerajaan, atau sebetulnya nggak ada kerajaan, sebab sudah lama dengan beritanya bukan lagi. Mungkin model pemerintahan Raden Wijaya ini membuat model kalau sekarang model federal. Provinsi semua orang yang diberi kuasa untuk wilayah tertentu dinamakan Bilah. Ada Bilah Melengker, Bilah Lantem, Bilah Madura, dan macam-macam. Sehingga
Bilih Pengker ini mungkin dianggap pejabat Majapahit yang ditugaskan untuk wilayah Pengker. Dapat disebutkan juga wilayah Pengker ini meliputi daerah Ponorogo, daerah Tulungagung, daerah Tenggara. Nah, ini yang dapat ditarik kesimpulan masa Majapahit ini hubungan antara Majapahit dengan Mengker begitu harmonis. Nah, ini sebagai catatan sejarah orang-orang Ponorogo, kalau memang benar si Kudama ini orang Ponorogo, berarti orang Ponorogo yang mengabdi ke Majapahit beruntung menduduki kerajaan Majapahit. Sekarang hari-hari ini ditemukan peninggalan istana Bilih Pengker. Nah, sekarang lagi dibuka. Memang sering menjadi pertanyaan umum, mengapa daerah Ponorogo yang kelihatan terpencil, terisolir dari segala hal, dari segi geografis, dari segi pergaulan, ternyata dalam lintasan sejarah kerajaan atau raja-raja Jawa ini menjadi penting. Sebuah hipotesis kemungkinan di Ponorogo ini termasuk mempunyai kejayaan yang tinggi. Ya, di Ponorogo ditemukan siapakah manusia Ponorogo ini yang mendiami daerah Ponorogo ini, asal usulnya dari mana. Ditemukan para ahli purbakala menemukan bukti-bukti sejarah kerangka manusia purba. Diperkirakan sudah usia 3.000 abad yang lalu. Bahkan ada yang memperkirakan mungkin 10.000 abad yang lalu. Jadi mempunyai budayaan tua. Sumber dari kekuatan spiritual karena budayanya sudah budaya tua lama, mungkin menjadi kekuatan medis atau kekuatan supranatural di Ponorogo ini berkembang. Belum ada kepastian apakah manusia penghuni daerah Ponorogo ini ada hubungannya enggak dengan ditemukannya tengkorak manusia yang diindikasi tengkorak manusia purba. Nah, ini apakah nama Ponorogo ensis apa belum ada kesimpulan atau belum ada beritanya. Tapi kita sebagai warga mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah menetapkan untuk membangun museum
purbakala di daerah Sampung ya, untuk merapat temuan-temuan benda-benda bersejarah di Ponorogo itu. Nah, detik ini Ponorogo juga merupakan pusat pengembangan agama Islam di Pondok Modern Gontor khusus. Kembangan spiritual kejawen ini juga di Ponorogo maju pesat, yang dipelopori oleh para budayawan dari Ponorogo. Jadi ada dua kekuatan spiritual di Ponorogo. Kekuatan agama, kota santri, dua kekuatan budaya, kota Riok. Ini yang mungkin untuk daerah-daerah lain agak langka. Bisa menatu kekuatan spiritual dalam satu daerah, saling memberi, saling berintegrasi dalam keadaan positif. Antara kegiatan kelembagaan Islam, khususnya tercermin dari pondok pesantren dan kegiatan kejawen atau kegiatan budaya setempat ini walaupun sendiri-sendiri tapi bisa menjadi sinergi saling mendukung, menjadikan identitas Ponorogo, menjadikan masyarakat Ponorogo damai dalam kehidupan keagamaan, dalam kehidupan kebudayaan. Baik, begitulah bincang-bincang dengan Bandung. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Sampai jumpa. Proyek raksasa Museum Peradaban dan Monumen Reog bakal segera direalisasikan Pemkab Ponorogo. Diagendakan proyek yang menelan anggaran 85 miliar rupiah tersebut dimulai bulan Agustus 2022 nanti. Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menyiapkan lokasi penempatan Museum Peradaban dan Monumen Reog di Gunung Gamping, Desa Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Sesuai master plan, di lokasi tersebut bakal berdiri megah Monumen Patung Reog Ponorogo yang direncanakan setinggi 126 meter di atas tanah. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menjelaskan, proyek yang digelontor dana sebesar 85 miliar rupiah tersebut bakal segera dimulai untuk peletakan batu pertama dijadwalkan pada bulan Agustus tahun ini. Mungkin di pertengahan Agustus lah kami bisa mulai ada peletakan batu pertama, karena ini kan butuh menghitung karena tinggi ya. Bayangkan tingginya saja 126 meter. Tidak hanya menghitung fisik bangunan, tapi juga menghitung kekuatan angin. Ini detail banget, maka kami harus hati-hati. Diketahui pembangunan Museum Peradaban dan Monumen Reog ini bersumber dana dari APBD Kabupaten Ponorogo dan diharapkan mampu mendorong sektor pariwisata di Bumi Reog Ponorogo. Ega Patria, JTV, Ponorogo.